Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor lainnya, bermain dengan teman gaib. Liana dan keluarganya baru saja menempati sebuah rumah baru yang dibelinya di pinggiran kota tempat tinggalnya. Dia mempunyai seorang anak bernama Putri yang usianya 4 tahun. Sehari-harinya Putri di rumah bersama neneknya ketika ditinggal bekerja oleh Liana dan suaminya. Pada suatu hari, ibunya Liana menceritakan bahwa semenjak pindah di rumahnya yang baru, Putri selalu terbangun di malam hari. Karena Putri tidur dengan neneknya, jadi neneknya lebih dulu mengetahui kejadian ini. Neneknya tidak membangunkan Liana karena kasihan, besok harus kembali bekerja. Bahkan pernah neneknya menemaninya bermain di teras rumah pada malam itu. Pikir neneknya, tidak apa-apa, mungkin Putri tidak bisa tidur. Lagian rumahnya dikelilingi pagar tembok yang tinggi, batin ibunya Liana. Tapi lama-kelamaan, neneknya memperhatikan sikap Putri yang terlihat aneh. Dia seperti bermain dengan seseorang. Akhirnya, diceritakan kejadian itu kepada Liana. Pada suatu malam, Liana dan suaminya sengaja tidak tidur. Dia ingin melihat yang terjadi kepada anaknya. Dan ternyata benar. Pada saat tengah malam, Putri terbangun dan minta bermain di teras rumah. Semalaman dia bermain, tertawa, kadang berlarian layaknya anak kecil bermain dengan kawan-kawannya. Baru akan masuk ke dalam rumah menjelang azan subuh dan selalu melambaikan tangan seolah-olah berpisah dengan temannya. Setelah puas bermain, Putri tertidur lelap dan baru bangun menjelang azan zuhur. Kalau setiap hari seperti ini, takut nanti Putri tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya dan juga mengganggu kegiatan orang tuanya dalam melakukan pekerjaan. Karena setiap malam selalu begadang menunggui anaknya yang sedang bermain. Apabila dipaksa masuk, Putri akan menangis sejadi-jadinya. Tentunya akan mengganggu tetangga di tengah malam. Akhirnya Liana langsung meminta bantuan kepada pamannya yang seorang kiai. Pamannya adalah pemilik sebuah pondok pesantren, dan Liana meminta pamannya untuk menginap di rumahnya setelah menceritakan kejadian yang dialami oleh Putri. "Tolong paman, bantu Liana ya," kata Liana di telepon. Setelah pamannya membaca alamat rumahnya Liana yang baru, tanpa menunggu keesokan harinya, pamannya dan istrinya langsung berangkat hingga tiba di rumahnya Liana pada malam hari. Setelah Isya, mereka menyambut pamannya yang merupakan kakak dari ibunya dengan sangat gembira. Dan juga tidak lupa dikenalkan dengan anaknya yang sering bermain di tengah malam yang bernama Putri.
Dilihat dari sekilas, fisiknya putri ini seperti anak kecil seusianya, biasa pada umumnya. Tetapi yang menarik, setiap diajak ngobrol, dia nyambung seperti orang dewasa. Bahkan terlihat cerewet, selalu bertanya semua hal. Dan bahkan waktu ditanya, putri punya teman apa tidak, dia menjawab banyak. Dia sebutkan namanya satu persatu. Bahkan ada teman spesialnya yang selalu datang pada malam hari yang jumlahnya ada 3 orang. 2 wanita dan 1 lelaki katanya. Mbah boleh tidak kenalan sama teman spesial kamu, kata Paman Liana yang sudah menganggap putri seperti cucunya sendiri. Kayaknya teman putri itu tidak senang kalau ada orang tua, jawab putri dengan lugas. Oh, kenapa? Tanya Paman Liana. Karena orang tua suka mengganggu kami yang sedang bermain, jawab putri lagi. Mendengar jawaban itu, kedua orang putri terkejut bahwa selama ini dia tidak pernah tahu kalau anaknya bermain dengan makhluk gaib. Karena selama ini setiap kali ditanya, putri main dengan siapa, setiap malam dia tidak pernah mau menjawab. Kalaupun dipaksa, dia akan menangis. Tetapi pas ditanya sama Paman Liana, putri mau menjawab dengan sejelas-jelasnya. Dengan siapa dia bermain setiap malam. Dengan mendengar jawaban putri, mereka pun berniat ingin tahu siapa teman bermainnya yang datang setiap tengah malam. Yang anehnya lagi, jam 9 malam putri sudah tertidur seperti anak normal. Dan pas tepat jam 12 malam, dia terbangun dari tidurnya dan langsung menuju teras rumah. Pelan-pelan mereka mengikuti putri dari kejauhan. Dan benar saja, di teras luar rumah sudah ada 3 orang anak kecil, 2 perempuan, 1 laki-laki. Hanya Paman Liana yang dapat melihatnya. Paman Liana menyuruh yang lainnya untuk diam dari jauh, menunggu Paman Liana yang diam-diam menuju ke arah putri. Temannya itu yang perempuan, 1 berambut panjang sampai sepahu memakai baju putih. Yang satunya rambutnya dikucir kuda memakai baju hitam. Sementara yang lelaki memakai baju merah, celana pendek coklat berambut gondrong dan memakai gelang kaki yang ada kerincingnya. Mereka bertiga sudah menunggu putri di teras rumah. Nampaknya mereka seumuran. Mereka asik bermain layaknya anak kecil, berlari tertawa-tawa sedang asik-asiknya mereka bermain. Paman Liana keluar untuk menyapa mereka. Seketika itu, mereka berhenti bermain. Ketika makhluk kecil itu menatap tajam ke arah Paman Liana, seolah tidak suka akan kehadirannya, yang perempuan mendesis-desis seperti ular, sementara yang lelaki menggeram seperti suara anjing dan mau menyerang. Tiba-tiba, putri berkata, "Ini mbahku, dia mau ikut bermain, boleh tidak?" Ketika makhluk gaib itu tidak berkata-kata,
malah makin tajam menatapnya seolah-olah tidak senang. Melihat itu, pamannya mencoba mendekati dengan memberikan beberapa permen. Tetapi tangannya ditampik, rupanya mereka marah dan tidak suka acara bermainnya diganggu. Mata ketiga makhluk gaib itu berubah menjadi merah dan menyeramkan. Melihat gelagat seperti itu, pamannya menarik tangan putri dan pamannya menyembunyikan putri di belakang badannya. Anak perempuan yang berbaju putih mencoba menyerang, tetapi pamannya masih bisa menghindari. Melihat kejadian itu, putri menangis sekeras-kerasnya. Orang tua putri pun panik, berlari keluar langsung memeluk putri yang sedang menangis ketakutan. Karena ketiga makhluk gaib itu sudah mulai menyerang, terpaksa pamannya melepaskan sorban miliknya. Pas dua makhluk perempuan itu menyerang, pamannya lagi disabetkannya sorbannya kepada makhluk itu. Terdengar suara letusan seperti petasan. Kedua makhluk perempuan itu tersungkur sambil menjerit kesakitan. Yang satu menyerang lagi, mengeluarkan gigi taring yang tajam. Dan berhasil menggigit tangan pamannya. Dilemparkannya makhluk itu, tangan pamannya tergores sedikit. Melihat itu, makhluk gaib yang lelaki menghentakkan kakinya dengan sangat keras. Sehingga gelang yang ada di kakinya bergerincing dengan keras, membuat telinga paman dan putri yang mendengar menjadi sakit seperti gendang telinganya mau pecah. Dengan cepat, pamannya mengambil daun sirih yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menghadapi makhluk yang diceritakan oleh putri. Dan disumbatkan di telinga paman dan telinga putri. Seketika, rasa sakit di telinga menjadi hilang, walaupun suara jenjingan dari gelang kaki makhluk itu masih terdengar. Tanpa kompromi lagi, pamannya langsung saja menyabet lagi sorbannya ke arah makhluk gaib itu, sehingga makhluk itu menghilang. Dan terdengar suara erangan kesakitan dari ketiganya. Melihat ketiga teman gaibnya hilang, seketika itu tangisan putri menjadi berhenti. Azan subuh pun berkumandang, bersaut-sautan dari masjid di sekitar wilayah itu. Orang tua putri bertanya apa yang terjadi. Mereka hanya melihat pamannya yang menyabetkan sorban beberapa kali. Pamannya akhirnya menjelaskan kepada kedua orang tua putri, insya Allah semua ini sudah berakhir. Dan pamannya pun menutup mata batin putri menggunakan daun sirih untuk sementara. Karena sejatinya putri ini anak yang mempunyai kemampuan khusus dapat melihat hal-hal gaib. Karena usia yang masih balita dan belum dapat mengontrol emosi. Alhamdulillah setelah ditutup mata batinnya, putri sudah tidak bangun lagi di tengah malam. Kalaupun bangun, hanya sebentar dan hanya terdiam di tempat tidurnya. Kemudian dia tidur kembali. Tetapi karena orang tuanya masih tidak tenang, akhirnya mereka menjual rumahnya dan mencari rumah yang ramai di tempat kota, di tempat tinggalnya.
Sekian dulu cerita horornya ya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih.